Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Manah Diniati, mahasiswa program studi pendidikan matematika Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di video kali ini, saya akan membahas contoh soal dari Olimpiade SMA dan juga contoh soal dari kemampuan komunikasi matematis. Video ini saya buat dalam rangka untuk memenuhi penilaian dari tugas akhir pada mata kuliah berpikir matematika tingkat tinggi kelas 7B. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita simak ke pembahasan soalnya. Baik, di sini kita akan membahas contoh soal Olimpiade SMA terlebih dahulu. Baik, materi yang akan kita bahas pada contoh soal Olimpiade ini adalah materi geometri. Soalnya berbunyi, gambar di bawah ini adalah sebuah persegi panjang yang dibagi dua menjadi dua buah persegi yang panjang sisinya adalah 9 cm. Tentukan luas total dari daerah yang diarsir pada gambar. Nah, tipe soal ini itu termasuk ke tipe soal level kognitif C4 atau analisis. Alasannya yaitu karena pada soal ini, siswa diminta untuk menguraikan suatu informasi menjadi komponen yang lebih jelas agar dapat diselesaikan. Di sini saya menuliskan dua cara penyelesaian untuk soal geometri ini. Cara pertama untuk menjawab soal berikut yaitu dengan memberikan garis bantu IJ pada gambar yang ada di soal. Nah, di sini gambar yang ada di soal sudah saya beri nama masing-masing titik sudutnya atau perpotongan garisnya. Kemudian saya berikan garis bantu IJ untuk menyelesaikan soalnya. Yang pertama, kita perhatikan dari kesebangunan segitiga AGE dengan segitiga ACB. Nah, dari kesebangunan dua segitiga tersebut, kita peroleh bahwa EG itu sama dengan GF sama dengan 9/2. Karena diketahui panjang sisi dari persegi yang ada di persegi panjang ini adalah 9 cm. Kemudian yang kedua, kita perhatikan dari kesebangunan segitiga HGF. Segitiga HGF yang kecil ini dengan segitiga HCB. HCB dengan segitiga yang ada di depannya. Dan kita misalkan kalau panjang dari HI itu sama dengan 3 dan panjang dari HJ itu sama dengan 6. Sehingga jika ditotal panjang IJ itu adalah 9. Maka luas daerah yang diarsir ini dapat kita cari dengan mencari luas dari bangun AEG ditambah dengan bangun HGF ditambahkan dengan bangun HCB. Sehingga luasnya karena ketiga bangun datar ini adalah segitiga, jadi kita gunakan rumus luas segitiga untuk masing-masing bangun. Yang pertama untuk segitiga AEG yaitu sama dengan setengah dikali GE, alasnya dikalikan tinggi AE, kemudian ditambah setengah dari GF dikali HI, ditambah lagi setengah dikali BC dikali HJ. Kemudian kita substitusikan angkanya yang sudah kita peroleh tadi, sehingga bentuknya menjadi setengah dikali 9/2 GE dikalikan AE yaitu 9, kemudian ditambah setengah dikali GF, GF adalah 9/2, dikali HI, HI adalah 3, kemudian ditambah setengah dikali BC, BC itu 9, kemudian dikalikan dengan HJ, yaitu 6. Sehingga diperoleh untuk luas segitiga yang pertama, yaitu 81/4, luas segitiga yang kedua 27/4, dan luas segitiga yang ketiga adalah 54/2. Sehingga jika ditotal luas daerah yang diarsir diperoleh yaitu sebesar 54. Cara yang kedua ini sedikit berbeda dengan cara yang pertama tadi. Perbedaannya terletak pada luas garis IJ. Untuk cara yang pertama, luas garis IJ ini terletak secara horizontal di sini. Sekarang untuk cara yang kedua, luas garis IJ ini terletak secara vertikal. Kemudian selanjutnya kita akan memindahkan segitiga AGE yang ada di sini itu menjadi segitiga
GBE. Jadi segitiga yang ada di sini. Jadi AGE kita pindahkan ke sebelah sini. Kemudian kita akan membuktikan juga bahwa panjang HI ini sama dengan panjang HJ. Dengan menggunakan rumus ikan, kita peroleh HI-nya ini sama dengan 9 dikali 9 per 2 per 9 ditambah 9 per 2. Sehingga kita peroleh panjang HI-nya ini sama dengan 3. Nah, akibatnya adalah segitiga HEFC ini sama dengan segitiga HGB. Jadi segitiga yang ini itu sama dengan segitiga yang ini. Sehingga luas daerah arsiran ini dapat kita cari dengan mengurangkan luas persegi BEFC dengan 2 kali luas dari segitiga HFC. Luas segitiga BEFC ini dapat kita cari dengan mengalihkan antara FC dengan BC. Kemudian kita kurangkan dengan 2 kali luas segitiga HFC. Luas segitiga HFC yaitu setengah kali CF dikali HI. Karena di depan sini ada 2, jadi dapat kita kalikan dengan setengah, sehingga bersisa CF dikali HI. Kemudian kita substitusikan masing-masing nilainya. FC ini sama dengan 9, yaitu panjang dari sisi perseginya. BC juga sama 9, kemudian dikurangkan CF. CF juga sama, yaitu 9, kemudian dikalikan HI. HI di sini adalah 9 dikali 9 per 2 per 9 tambah 9 per 2, yaitu sama dengan 3. Kemudian kita cari hasilnya. 9 kali 9 adalah 81. Kita kurangkan dengan 9 dikali 3, yaitu 27. 81 kurang 27 itu sama dengan 54. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal dari kemampuan komunikasi matematis. Indikator yang akan saya pakai pada kemampuan komunikasi matematis siswa adalah indikator yang keempat, yaitu draw a conclusion. Jadi draw a conclusion itu adalah menjelaskan kesimpulan setelah menyelesaikan suatu masalah matematika dengan bahasa sendiri. Berikut contoh soal dari indikator kemampuan komunikasi draw a conclusion. Soalnya adalah perhatikan persamaan berikut. Yang pertama, persamaannya adalah 4x kuadrat ditambah 2y sama dengan 3. Persamaan kedua yaitu 3x dikurang y sama dengan 4. Persamaan ketiga adalah 5p dikurang 3q sama dengan 1. Dari persamaan di atas, tentukan mana yang merupakan persamaan linier dua variabel atau bukan dan berikan dengan alasanmu. Penyelesaian dari soal tersebut yaitu kita harus mengingat terlebih dahulu bahwa persamaan linier dua variabel adalah persamaan yang hanya memiliki dua variabel dan pangkat dari masing-masing variabelnya itu pangkat tertingginya adalah pangkat 1. Nah, ini perlu kita ingat terlebih dahulu, baru kita cross-check lagi ke soalnya. Untuk persamaan yang pertama, yaitu 4x kuadrat ditambah 2y sama dengan 3, kita analisis dulu dari bentuk variabelnya. Variabel di sini sudah tepat, yaitu ada dua variabel, yaitu variabel x dan variabel y. Namun, salah satu dari variabelnya, yaitu variabel x, dia memiliki pangkat 2, yang dimana dia tidak sesuai atau tidak memenuhi kriteria dari persamaan linier. Oleh karena itu, bentuk persamaan 4x kuadrat tambah 2y sama dengan 3 itu bukan termasuk ke persamaan linier. Selanjutnya, untuk persamaan yang kedua, yaitu 3x dikurang y sama dengan 4, kita cross-check lagi dari jenis variabelnya. Ternyata benar, pada persamaan yang kedua ini memiliki dua variabel, yaitu variabel x dan variabel y. Kemudian kita lihat lagi dari pangkat masing-masing variabelnya, ternyata pangkat dari masing-masing variabelnya adalah pangkat 1. Oleh karena itu, persamaan yang kedua ini, yaitu 3x dikurang y sama dengan 4, adalah persamaan linier dua variabel. Selanjutnya, untuk persamaan ketiga, yaitu 5p dikurang 3q sama dengan 1. Kita lihat lagi
variabelnya sudah memenuhi, yaitu ada variabel P dan variabel Q. Kemudian pangkat dari masing-masing variabelnya juga sudah memenuhi, yaitu pangkat 1 keduanya, baik itu variabel P maupun variabel Q. Oleh karena itu, persamaan yang ketiga, 5P dikurang 3Q sama dengan 1, adalah persamaan linier dua variabel. Sehingga, dari persamaan di atas, dari 3 persamaan di atas, yang merupakan persamaan linier dua variabel adalah persamaan nomor 2 dan persamaan nomor 3. Sekian pembahasan soal mengenai Olimpiade Matematika SMA dan kemampuan komunikasi matematis yang telah saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya ucapkan maupun kesalahan pada penulisan materi PowerPoint saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.